Na'am yustahabu dzalik. Dan juga disunatkan lisani alladzi laisa fi shalatin wa nahwiha ayyaqula lahu yarhamukallah. Sunat bagi seseorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita siang bersin tadi itu. Dan disunatkan liman fi ghairi shalah, bukan liman fi shalah. Dan disunatkan bagi orang yang di luar sembahyang menyahut hamdalah daripada orang yang bersin. Tapi dengan kita yang dalam sembahyang jangan menyahut, sebab di sana ada khitab kepada seseorang. Khitab yang semacam itu membatalkan sembahyang kita. Jadi kalau teman kita alhamdulillah, kita kata yarhamukallah, batal sembahyang karena kita menghitab makhluk. Kita tidak disunatkan mengucapkan yarhamukallah. Tapi yang di luar sembahyang sunat. Allah yarhamukallah. Qala na'am yustahabu dzalik wa yustahabu lisami'ihi, sami' dan disunatkan bagi yang mendengar yang berada di luar sembahyang untuk mengucapkan yarhamukallah. Cerita lama kita dahulu diriwayatkan daripada Imam Abi Daud. Ini ulama-ulama kita dahulu memang tidak mau luput daripada kebaikan sekecil apapun kebaikan, sebab yang menilai kebaikan itu adalah Allah. Dan kadang-kadang kita tidak menaruh harapan kepada kebaikan-kebaikan yang sepele, kepada kebaikan-kebaikan yang kecil. Ternyata pada hari kiamat mungkin yang kita pandang sepele, yang kita pandang sinis dan kecil tadi itu justru yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Sebab karena kita tidak memandang besar, kita pandang kecil, kita pandang kecil, bahkan kita sepelekan. Allah tidak menilai besar atau kecilnya sesuatu dalam ubudiyah kita kepada Allah, tapi yang dinilai oleh Allah itu adalah tergantung kepada ketulusan dan keikhlasan kita dalam melaksanakan. Jadi saat ketika dipandang rendah, misalnya seperti dengan perempuan yang masuk surga, Nabi kita berjumpa dengan perempuan, lupa saya nama perempuan itu, dalam satu catatan mimpi, dalam satu rangkaian mimpi, Nabi kita bertemu dengan perempuan yang menyapu masjid. Jadi nanti kita tanyakan apa saja, amalan apa saja wajad di afdala indallah, amalan apa yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Jadi ternyata dengan perempuan tadi itu menyahut, ini ceritanya setelah meninggal. Setelah meninggal Nabi kita tanyakan semacam itu di atas kuburnya. Jadi Nabi kita katakan dia telah menyahut dan aku mendengar dengan jawabannya. Kata dia qamul masjid, menyapu atau mengutip kotoran atau mengutip apa namanya ini seperti ini disebut mengutip kotoran daripada masjid. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau di kalangan orang ramai, siapa yang memandang tinggi seseorang yang kerja-kerjanya tidak lebih daripada hanya menyapu masjid, menjaga kebersihannya. Jadi tak ada, jarang-jarang kalau ada dengan mereka yang punya kartu nama, ada nomor email dan lain sebagainya. Ini nanti kalau ada energi, boleh saya dihubungi. Tukang sapu ada email di rumah Pak, ada 3 nomor handphone di situ, tak ada, ya ada kata batu. Masya Allah, tabarak koprat, mungkin juga di kalangan orang yang profesional. Sementara tukang sapu, tukang jaga kebersihan masjid itu jarang-jarang ada kata nama. Jadi karena dipandang rendah tadi itu, ternyata perempuan tadi itu mengatakan di sisi Allah, ternyata yang paling afdal itu adalah menyapu masjid, mengutip sisa-sisa sampah kotoran yang ada di dalam. Jadi Imam Abi Daud. Jadi dikatakan saat ketika dengan beliau mendengar ada orang bersih daripada seberang sungai, nyaring sekali. Jadi dengan yang berkenan mengucap alhamdulillah, maka dengan beliau suara kedengaran. Takut kalau seandainya beliau sahutan beliau itu tidak lantang kedengaran kepada orang yang bersih. Maka Imam Abi Daud keluar duit tidak kurang daripada 100, tidak kurang daripada 1 dinar emas uang Malaysia, kira-kira dalam 800-an Rm untuk menyewa sampah, untuk menyewa perahu, menyeberang ke sana. Untuk apa menyeberang ke situ? Buang-buang waktu, tenaga, duit, peluang dan kesempatan. Hanya setakat untuk mengucapkan yarhamukallah supaya nanti dibalas oleh orang yang bersih tadi itu dengan doa selanjutnya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu saja yang diharapkan. Sanggup keluar di sebanyak itu untuk mendapatkan doa yahdikumullah. Itu saja. Itu ulama-ulama kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim.